Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ya. Jelas ya kurang. Kalau yang ini tes tes A B yang mungkin pelan agak pelan ya. Tes atau telinga saya yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibesarkan sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil kita menunggu siaran, Pak, ada satu yang kita bahas kali ini adalah tentang mudah tersinggung. Jadi kita sering kehilangan kebahagiaan kita, kehilangan waktu, kehilangan kebersamaan, kehilangan pahala, dan kehilangan kedudukan di sisi Allah dengan satu judul mudah tersinggung. Orang-orang yang mudah tersinggung itu nyaris dia hanya akan meladeni perasaannya sendiri. Orang-orang yang mudah tersinggung itu capek sekali hidupnya, dan dia tidak akan menikmati apa yang ada, karena orang yang mudah tersinggung itu selalu orientasi kepada dirinya aja. Kita akan coba bahas kenapa orang mudah tersinggung. Perlu tidak kita bahas ini, Pak? Kalau nggak perlu nggak apa-apa, jangan bikin saya tersinggung. Contoh. Ini ada bapak-bapak yang sengaja datang dari tempat jauh. Mana boleh acungkan tangan? Yang agak jauhan dikit. Bapak dari mana, Pak? Kamu dadap. Kenapa? Sengaja ke sini. Oh, alhamdulillah. Semuanya. Dari mana, Pak? Lampung. Tambun Bekasi. Oh, sengaja ke sini? Iya, dari situ. Oh iya. Iya ya, nggak boleh tersinggung semuanya ya. Jadi memang ilmu mudah tersinggung ini penting, Pak. Apalagi bersikap dengan istri atau wanita. Wanita tuh rada-rada beda dengan lelaki ya. Kan pernah ada yang ini hanya cerita aja. Dan semuanya sih, cuma ada kemungkinan mirip. Pak lagi dandan gimana, Pak? Baju saya ini bagus nggak? Cocok nggak? Cocok kata suaminya. Kalau yang ini gimana, Pak? Ah, itu juga cocok. Yang ini kelihatan lebih langsing kan? Iya. Berarti kalau nggak pakai ini gemuk kan? Padahal dia yang nanya, dia yang tahu. Ada wanita, gimana tuh Pak? Wanita itu cakep mana dia dengan saya? Ya cakepan kamu dong, bohong. Ya adalah cakep dia, dasar suami kamu punya perasaan. Salah terus ya. Nah kalau nggak hati-hati, kita bakal tersinggung, jengkel, marah, dan rusak suasana. Ini saya berharap ini disiarkan juga di radio supaya teman-teman para pendengar tahu bahwa salah satu yang harus sangat kita atasi dalam hidup ini adalah mudah tersinggung. Mudah tersinggung itu sebetulnya kuncinya sederhana, Pak, yaitu dia berharap dari makhluk, berharap dipuji, berharap dihargai, berharap dihormati, berharap diperlakukan spesial. Semakin kuat harapan kita dari makhluk, maka jadilah kita akan rentan terhadap sesuatu yang tidak cocok dengan harapan kita. Maaf hadirin ya karena setuju. Salam terlambat berapa menit? Iya. Sudah siap. Tidak boleh nanya kenapa, tapi
Terlambat berapa menit itu sudah jadi pelajaran buat operator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maaf di jamaah masjid, kita ulangi sedikit ya. Di ruangan yang sempit di kamar mandi itu berdua dengan tikus jadi masalah. Apalagi berdua dengan kambing, saya kira lebih banyak masalahnya ya. Tapi di lapangan yang luas, di lapangan terbang, jangankan tikus, ada kerbau juga tidak jadi masalah. Artinya yang sering jadi masalah kita tuh bukan kurang lapangnya rumah, tapi kurang lapangnya hati. Bukan kurang luasnya tanah, tapi kurang luasnya hati. Orang-orang yang hatinya sempit, dia akan mudah sekali tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Akibatnya dia tidak menikmati hidupnya, karena dia hanya akan meladeni nafsunya, kekecewaannya, kejengkelannya. Akibat lainnya dia tidak akan bisa menikmati kenyamanan, karena dia akan tidak nyaman. Orang yang tersinggung itu tidak nyaman. Kalau dia sudah tidak nyaman, orang lain sekitarnya tidak akan nyaman. Tolong digarisbawahi rumus sederhana ini ya. Kalau kita udah gak nyaman, orang-orang sekitar kita gak akan nyaman. Karena wajah kita tidak nyaman, kata-kata kita tidak nyaman, dan orang-orang cenderung tidak enak dekat dengan kita. Makanya orang yang mudah tersinggung tuh tidak ada temennya. Bos yang mudah tersinggung juga karyawan gak mau bicara, karena kalau bicara nanti bos tersinggung, tidak nyaman. Kemudian orang-orang tidak nyaman, dia akan merusak suasana, karena kalau sudah tersinggung suasana meja makan jadi rusak tuh. Lagi makan enak-enak rusak, lagi piknik rusak, di kendaraan ngeriung macet tersinggung rusak suasana. Jadi benar-benar merusak tersinggung ini. Juga merusak silaturahim. Kita bisa dengan kawan bisa jadi beda, dengan saudara jadi beda. Merusak pahala, karena pahala kita bisa angus dikasihkan kepada orang yang kita marah. Juga yang pasti yang paling merugikan adalah merusak kedudukan di sisi Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak sabar. Kenapa orang mudah tersinggung? Ya kembali ke penyakit hati. Ujub biasanya. Orang yang ujub itu adalah orang yang salah menilai dirinya. Dia merasa dirinya spesial, sehingga dia menuntut di hati kecilnya tuh, saya ini orang spesial nih. Sehingga dia berharap orang memperlakukan dirinya secara spesial, baik dengan menyebut namanya, baik dengan sikap ya, serba ingin didahulukan, ingin diperlakukan spesial, namanya juga ingin disebut. Misal ya, saya mohon maaf, nama saya aja lah. Kadang-kadang kan hadirin sekalian, tibalah saatnya ceramah yang dinanti-nantikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Itu secara nafsu enak, tapi ada juga hadirin sekalian, sudah sampai sekarang waktunya ceramah oleh Hagim. Aduh, itu atau bapak atau apa, ceramah oleh Hagim, rasanya ingin menggigit aja. Nah, kenapa kita kecewa? Karena kita merasa orang ini kurang ajar, tidak tahu diri. Masa sama orang yang lebih tua hanya nyebut gitu. Tapi kalau kita berhasil merubah cara berpikir kita, kenapa sih kita harus diperlakukan spesial? Padahal Allah tahu, boleh jadi dosa saya dibanding dosa pembawa acara, kebanyakan dosa saya dan enggak layak disebut segala macam. Kalau dibuka aibnya, malah mungkin bukan hanya Agim, nah si jelek, si ngaco, mungkin begitu ya kan? Atau kita lihat lagi, apa sih ruginya disebut Agim? Kenapa disebut Agim oleh teman, oleh guru rela, oleh pembawa acara enggak rela?
Berarti kita sudah meremehkan pembawa acara. Dan terus jadi gimana kalau nggak disebut kiai, nggak disebut ustadz, kemudian kita jadi lehernya hilang, kepalanya hilang, dan nggak ada efek apa-apa. Coba Al-Mukarram Ki Haji Fulan dengan ceramah Fulan, dan tetap aja kitanya kita, betul? Hanya ketamakan kita ingin diperlakukan, dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji. Kenapa kita menginginkan itu? Karena kita udah ujub, udah merasa saya lebih senior, saya lebih penting, saya orang yang dikenal, saya orang yang berpengaruh, saya itu udah ujub. Jadi sebetulnya kita mudah tersinggung itu adalah buah dari penyakit hati kita sendiri. Yang kedua, yang membuat kita mudah tersinggung adalah sombong, karena kita melihat orang lain lebih rendah dari kita. Tadi mah ujub, ya, merasa diri kita lebih. Kalau yang kedua sombong. Kalau ujub itu tidak memerlukan orang lain, sambil diam juga bisa penyakit ujub ini kumat, ya. Sambil duduk kayak gini, oh saya sudah ngerti yang ini kan sudah menguasai ilmunya, ya. Tapi kalau sombong, batarul haq wa ghamtun nas, ada orang yang harus direndahkan. Ini anak kurang ajar nih, tidak tahu sopan santun. Harusnya ke orang tua harus jalan, harus sopan. Benar, kita harus mendidik anak, tapi tidak perlu pakai marah-marah. Marah-marah itu timbul karena dia harus menghormat saya. Kalau mengajar itu dia harus menjadi orang yang tahu cara menghormat. Ada bedanya nggak nih Pak? Misalkan ada anak kurang sopan, yang sopan kamu berjalan di depan orang tua, nah itu marah. Karena dia menuntut anak itu sopan ke dia. Beda lagi dengan kita mengharapkan anak jadi orang yang sopan. Dia nggak sopan nih anak nih, ya. Nah sini ya diajarin, setiap jalan di depan orang tua jangan melangkahi kepalanya, apalagi sampai nubruk, ya. Badannya dirundukkan sedikit, ada jarak ke sebelah sana. Nanti itu akan jadi amal soleh. Nah kan beda. Kalau yang tadi itu menuntut dirinya dihargai. Misal bibi yang bantu-bantu memberikan belanjaan ke kita sambil berdiri, ini bu, sambil dilemparkan, ya, si bibi kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Padahal boleh jadi di kampungnya itulah, ya, karena jaraknya jauh, jadi segalanya dilemparkan. Ya seperti ada yang suruh baknya kosong, ayo bi isi itu bak, katanya. Si bibi itu masuk aja ke dalam bak. Ngapain kamu di sini bibi? Katanya suruh ngisi bak, jadi diam aja di dalam bak. Kan beda ini, beda kultur. Si bibinya juga heran, kenapa saya suruh masuk ke dalam bak? Terus tersinggung, dasar kamu teh nggak ngerti, nggak bisa begitu, karena tiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda. Seperti wudhu, ada yang boros air, kerannya nggak dimatikan. Kenapa? Karena di kampung pakai pancuran, nggak ada kerannya, jadi dia tidak merasa bersalah sama sekali keran yang ngocor. Tapi bagi orang-orang yang merasa standarnya lah harus diikuti tanpa empati, dia mudah jengkel, mudah marah. Padahal orang butuh waktu untuk bisa berubah sesudah dia paham. Benar? Kamu teh yang gini-gini aja sekali diomongin kok nggak ngerti-ngerti. Nah ini merupakan ciri kesombongan kita, menganggap orang tuh bodoh, remeh, kampung. Nah ini mudah tersinggung. Gelar juga Pak, kalau nggak hati-hati, misalkan gelarnya kan profesor, dokter andes, insinyur, itu bagus, orang punya gelar tuh udah setengah mati belajarnya. Tapi kalau nggak disebut gelarnya jengkel, nah itu penyakit, ya. Atau salah misalkan, jadi pendek, asalnya panjang dan ujungnya pakai ALM. Oh ini tersinggung. Harusnya kan MLM. Nah hadirin sekalian, semakin kita menuntut orang lain menghargai kita, semakin mudah tersinggung. Jadi harus bagaimana? Tetap harus bersih hati. Kuncinya kita harus sadar diri bahwa kita tuh siapa sih?
Kita tuh dihargai orang cuman satu aja, karena Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Tapi kan kita sudah tua, apalagi sudah tua, kita harus jadi contoh kesabaran, contoh kesantunan. Bukan menuntut anak-anak sopan ke kita, tapi kita menuntut diri kita ngajarin kesopanan kepada anak-anak. Ada bedanya loh Pak, menuntut anak sopan ke kita dan menuntut diri kita jadi contoh kesopanan bagi anak-anak, menuntut diri kita untuk bisa mendidik anak-anak sopan. Halo? Ya. Gak akan tersinggung, anak gak sopan, murid misalkan ya, gak sopan, kita harus mikir, jangan-jangan saya belum ngasih contoh kesopanan kepada mereka. Jangan-jangan mereka belum tahu ilmu sopan. Mungkin udah diajarin tapi mungkin belum paham, dan mereka butuh waktu untuk bersikap sopan. Enak gak begitu Pak? Bandingkan dengan yang tadi itu. Ini anak gak bisa diajarin, jangan-jangan orang tuanya yang salah ngajarin. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dan yang lebih penting lagi, di dalam upaya supaya kita mudah tersinggung tuh kita mikir, apa sih manfaatnya tersinggung? Udah sering kita ngadepin yang gak enak, dan show must go on. Harus kita rusak suasana makan gara-gara tersinggung. Misalkan kita lagi makan perkedel, lalu ada teman, ibu ini perkedelnya milik wajah ibu, jeleton. Kita tersinggung karena disebut perkedel. Padahal tidak menyelesaikan masalah ya. Tinggal kita senyum, oh ya perkedel kalau gitu ibu kayak comro, sama jeleknya ya nggak, jadi dia yang tersinggung. Alhamdulillah Bu, perkedel juga ciptaan Allah, nyepet itu namanya ya. Harusnya alhamdulillah. Jaga jangan sampai rusak suasana silaturahim makan, jadi nggak enak. Di kendaraan kan suka ada yang celetak-celetuk nggak enak ya. Kan kita nggak bisa maksa orang lain untuk selalu berkata baik, nggak bisa. Ada orang yang memang begitulah belum terlatih untuk menjaga lisannya. Ada celetak-celetuknya tuh yang suka bikin nggak enak, yang bikin kitanya harus legowo. Ah ini perkara kecil. Saya nggak mau di macet yang sudah 4 jam ini harus jengkel-jengkelan sama yang sebelah saya ya. Mau gimana Pak? Udah macet di bis, jengkel sama yang sebelah, udah makin menderita kan? Udahlah, ini mah hanya episode kecil. Ada lagi tekniknya. Ini adalah ladang pahala bagi saya. Ada orang yang nyeletuk nggak enak, Rasulullah juga pernah dihina dan Rasulullah tidak marah. Ini adalah ladang pahala sabar. Jadi tadi jangan ngerusak suasana. Saya harus berlapang dada, saya tidak mau suasana jadi rusak. Saya harus mengalah. Ada juga ini adalah ladang amal bagi saya. Jarang-jarang saya nggak tiap menit dihina orang. Ini kesempatan saya bisa dapat pahala sabar. Ada lagi, ini adalah kesempatan buat saya untuk bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Orang bisa ngomong gak enak, saya bisa ngomong baik. Jadi kita tuh benar-benar dapat keberuntungan dari suasana celetak-celetuk perilaku yang gak enak kepada kita, karena kesadaran kita nggak mau ngerusak suasana, karena kesadaran saya pengen dapat pahala sabar, karena kesadaran saya pengen dapat kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Dan nggak tiap hari kita disakitin orang, benar? Udah sering kok yang nggak enak celetak-celetuk, dan ujungnya beres-beres aja kalau kita bisa jalanin dengan baik. Tuh. Tidak harus jadi perang setiap kejadian. Benar tidak Pak? Halo? Maaf. Ayolah lapang dada lah ya. Kesenggol dikit ya udahlah, nggak apa-apa. Ada orang ngomong nggak enak ya nggak apa-apalah. Yang penting mah kita tetap bisa baik, kita jadi pemaaf, kita bisa membalas dengan kebaikan. Jangan dibuat suasana jadi rusak, dan semua ini harus lillahi ta'ala supaya dapat pahalanya. Yang lebih top adalah dengan keyakinan bahwa ini terjadi dengan izin Allah. Orang yang bikin gak enak
ini terjadi dengan izin Allah dan ini adalah ujian dari Allah untuk kita bisa meningkat derajat, gugur dosa. Apakah kita lulus atau tidak? Nah, tergantung cara menyikapinya. Siap-siap, ini teori sudah dapat, nanti mungkin di jalan ada yang bikin gak nyaman ya. Sampai ke rumah tiba-tiba istri ngadat misalkan, "Dari mana Pak?" "Itikaf." "Udah, nggak mungkin, di mata aja jarang itikaf." Aduh, jangan gitu dong Bu, Bapak baru bertobat nih. Bapak aja dapat pelajaran, jangan tersinggung. Bapak tuh nggak tersinggung, cuma enak. Udahlah, jalanin aja, senyum aja. Bila kesulitan menghadang, hadapi dengan senyuman. Nah, senyum. Senyum ajalah. Orang ngomong gak enak, senyum, gak apa-apa. Ada yang nyeleneh gitu, dan kita gak rugi sama sekali Pak. Kemuliaan kita tidak akan berkurang dengan dihina orang. Kemuliaan kita tidak akan berkurang dengan diremehkan orang. Rasulullah juga diremehkan, Rasulullah juga dihina, Rasulullah SAW dicaci, Rasulullah difitnah, dan gak berkurang tuh kemuliaannya ya. Karena beliau bersikap mulia. Tapi lihat orang-orang yang mudah tersinggung, mudah marah. Jadi bukan masalah penghinaannya yang membuat orang jadi hina, kita salah menyikapinya. Tentu kalau Rasulullah dihina, kita yang marah ya. Rasulnya mah gak marah. Tapi sebagai umat Islam kita harus benar-benar tidak suka kepada orang yang menghina Rasulullah. Walaupun demikian, orang yang menghina juga belum tentu dapat informasi yang memadai tentang Rasulullah ya. Jadi ketidaksukaan kita tidak boleh berbuah kita jadi marah-marah gak keru-keruan. Tapi ketidaksukaan kita kepada orang yang menghina Rasul adalah kita mencoba mendakwahi beliau mereka supaya mereka jadi tahu kemuliaan Rasul. Mungkin dengan cara begitu nanti dia akan berhenti menghina Rasul. Jadi kalau ada orang menghina Rasul, kita harus tidak suka, harus. Tapi cara ketidaksukaan kita tidak harus dengan memukul, berbuat kekerasan. Ketidaksukaan kita bisa silaturahim ke sana. Kita jelaskan tentang siapa Rasulullah. Boleh jadi informasi yang didapat orang itu salah sehingga menghina ya. Sepakat nih, hari ini kita akan berusaha berlapang dada. Jangan mudah tersinggung ya. Kita jalani saja hidup ini, cuman sekali sebentar di dunia ini. Kalau tiap omongan yang gak enak dimasukin ke hati, kalau setiap perilaku yang gak enak dimasukkan ke dalam hati, kapan bahagianya hidup ini? Di mana-mana teh tertekan, jengkel, masuk ke masjid, kedupak, nggak enak. Tempat sholat kita ternyata ada yang pakai, nggak enak. Jadi selama sholat dendam aja. Kita pas lagi sujud kedorong oleh yang depan, jengkel. Jadi dorong-dorongan antara kepala kita dengan pantat orang. Dia lagi sujud, tubruk, kan jadi aneh. Orang yang mudah tersinggung, capek. Pas mau keluar motor ada yang klaksonnya keras, didit, tersinggung, turun lagi. Kenapa saudara klaksonnya keras? Pak, bukan klakson saya yang belakang, sudah ngambek, salah lagi alamat. Ada yang mudah tersinggung, mungkin masih ingat tuh. Dia lagi naik mobil, tiba-tiba ada motor yang nyalip, wah, tersinggung. Aduh, kurang ajar itu motor. Kata istrinya, tenang Pak. Tenang apa? Ini urusan harga diri lelaki. Oh, kejar aja. Kan itu motor lebih cepat tuh. Tiba-tiba lampu merah, cit, aduh ini lampu pakai merah lagi, ngaco, tadi hijau sekarang merah. Ngambek sama lampu. Kamu sih istri nggak ngedukung kalau begini tuh, harus yang disupport suami tuh. Tiba-tiba lampu hijau, Tidi dari belakang, apa kamu nggak sabar sekali? Sabar, ini lampu lagi merah, udah hijau, kok ngambek kayak belakang. Udah dikejar habis-habisan, ketemu di pom bensin. Nah ini nih, cit, kenapa? Maaf Pak, saya kebelet pengen ke WC. Tuh kan rugi ngejar-ngejar motor orang kebelet. Kenapa kamu ngebut? Saya nggak kuat Pak, daripada saya di motor. Makanya udahlah, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka supaya kita menikmati hidup ini. Ini sederhana hadirin, tapi sering sekali kita mengabaikan
acara ketersinggungan ini karena penyakit hati kita. Jadi Allah tahu penyakit hati kita dan diuji dengan hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan, dan marilah kita berlapang dada. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa kita dari doa siapa? Nabi Musa, lapangkan dadaku. Kalau dada sudah lapang, biasanya kata-katanya jadi baik, Pak. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri, urusan jadi beres. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan hilang nanti keluh di lidah, dan kata-kata kita akan jauh lebih mudah dipahami kalau hati kita lapang. Terima kasih para pendengar yang beriman. Hari ini saya kajian di Masjid Al-Latif, Pasaraya Blok M, kajian kitab Al-Hikam jam 10 sampai duhur. Silakan dilanjutkan acara ini dengan Ustaz Hilman Rosyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.